Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Hamzah dengan NIM 2024 0510 231. Baik, jadi untuk pertanyaan pertama itu jelaskan syarat dan rukun nikah. Yang pertama itu ada syarat. Syarat itu adalah hal yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah secara agama dan hukum. Ada dua syarat bagi suami dan istri. Untuk suami yang pasti sudah beragama Islam, bukan mahram untuk istrinya, dalam artian tidak ada hubungan darah, bukan kakak, adik, ibu, apalagi nenek. Lalu yang ketiga itu tidak sedang ihram ataupun haji. Seperti yang kita tahu bahwa saat kita sedang melakukan haji ataupun umroh itu kita dilarang untuk menikah. Lalu syarat berikutnya ada tidak memiliki 4 orang istri sekaligus. Nah, jadi dalam Islam memang kita diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu. Namun jika ingin berpoligami itu pun ada syarat-syaratnya, seperti harus bisa adil. Lalu ada juga beberapa syarat yang kalau disebutkan mungkin kurang berkenan, jadi kita lanjut saja. Lalu ada mengetahui wali dari pihak perempuan. Jadi si suami ini tahu bahwasanya si perempuan ini ada wali, tidak harus ayahnya, bisa pamannya ataupun kakeknya dan saudaranya juga bisa. Lalu berikutnya ada syarat untuk calon istri. Untuk calon istri sendiri itu beragama Islam ataupun non Islam, namun dia ahli kitab dari kaum Yahudi ataupun Nasrani. Namun mayoritas menganjurkan untuk menikah sesama Muslim saja. Syarat yang kedua bukan mahram, ya sama seperti suaminya, bukan ayahnya, adiknya ataupun kakaknya gitu. Tidak sedang dalam masa iddah. Nah, masa iddah itu masa yang dilalui seorang perempuan jika ia baru bercerai dari suaminya gitu. Biasanya itu waktu tunggunya 3 bulan, ada yang 4 tahun, tergantung jenis perceraiannya seperti apa. Lalu yang terakhir ada mendapat izin dari wali nikah. Nah, ada beberapa ceramah yang saya dengar bahwasanya lelaki itu tidak harus izin untuk menikah kepada orang tuanya gitu. Namun si istrinya itu wajib untuk menyampaikan kepada walinya bahwa dia ingin menikah. Lalu gimana kalau misal kita menikahi sepupu sendiri gitu? Ini masih menjadi pertanyaan di banyak orang. Ada yang mengatakan menikah dengan sepupu itu haram, ada yang mengatakan halal. Jadi jawabannya itu boleh ya, kita boleh menikahi sepupu kita sendiri. Lalu ada syarat bagi wali dan saksi. Untuk wali tentu saja muslim, baligh, berakal, laki-laki, adil, dan tidak senang haji ya kan. Yang nggak mungkin dong kita nikah di sini, wali kita lagi di Mekah kan, nggak mungkin. Lalu ada syarat bagi saksi. Sebenarnya sama, muslim, baligh, berakal, dan laki-laki lalu adil gitu. Berikutnya ada rukun nikah. Rukun itu kan hal-hal wajib yang harus ada dalam suatu ibadah gitu. Untuk ibadah tersebut sah gitu loh. Ada 5. Yang pertama itu calon suami dan calon istri, di mana kedua-duanya ini harus memenuhi syarat. Yang pertama baligh, yang kedua itu mampu dan mau ya, dan yang ketiga itu siap. Yang ketiga itu ada wali, orang yang berhak menikahkan mempelai perempuan. Wali nikah ini biasanya adalah ayah kandung, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, atau wali hakim jika wali nasab tidak ada. Lalu ada 2 orang saksi. Ada di sebuah film, saya lupa apa namanya, ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan di dalam ruangan rumah sakit, dan dia itu cuman ada dia, si laki-laki tersebut, calon istrinya,
lalu ada 2 orang saksi dan 1 ini orang yang ijab kabul gitulah. Lalu yang terakhir ada ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan dari wali nikah untuk menikahkan mempelai perempuan, sedangkan kabul adalah pernyataan dari mempelai laki-laki untuk menerima pernikahan tersebut. Ijab kabul harus diucapkan dengan jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak serta para saksi. Jadi harus jelas pengucapan ijab dan kabulnya gitu. Untuk pertanyaan nomor 2 itu bagaimana hukum nikah siri menurut Muhammadiyah. Jadi berhubung saya juga bukan Muhammadiyah, saya akan menjelaskan sependek pengetahuan saya belajar di UMY. Muhammadiyah itu tidak melarang nikah siri, namun menekankan betapa pentingnya percatatan pernikahan. Kenapa bisa menekankan untuk mencatatkan pernikahan? Karena nikah siri ini dianggap tidak sejalan dengan maqasid syariah dan menimbulkan masalah di kemudian hari gitu. Kan kalau nikah siri itu biasanya nggak ada acara gitu kan. Jadi orang-orang tuh pada nggak tahu, tiba-tiba kalau ada 2 orang satu rumah padahal nggak ada acara nikahan gitu. Nah, ada beberapa pendapat Muhammadiyah itu tidak melarang nikah siri secara tegas, namun sangat menganjurkan untuk mencatatkan. Nah, seperti tadi untuk mencegah timbulnya masalah gitu. Lalu ada pencatatannya dianggap wajib dengan prinsip kemaslahatan dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Muhammadiyah juga berpendapat bahwa pencatatan pernikahan adalah mafhum muwafaqah dari pencatatan utang piutang. Nikah siri juga dianggap rentan karena menimbulkan masalah sosial dan hukum, terutama terkait hak, seperti kalau misal nikah siri terus ditalak itu bagaimana pengadilan agama memutuskan hak anak dan istrinya gitu. Jadi Muhammadiyah itu nggak secara terang-terangan menolak, namun menganjurkan untuk menikah secara biasa gitu, secara normal. Selanjutnya ada definisi antara talak, khulu dan fasakh. Nah, untuk talak, sepertinya teman-teman juga udah tahu bahwa talak itu perceraian yang dilakukan oleh si suami dengan mengucapkan lafal talak sebanyak 3 kali gitu. Namun di zaman sekarang sepertinya Muhammadiyah itu sudah tidak berlakukan syarat tersebut. Jadi mau teman-teman menalak istrinya 1000 kali, tapi kalau misal tidak sesuai tidak menurut keputusan peradilan agama, itu tetap tidak bisa dianggap cerai gitu. Lalu ada khulu. Khulu itu perceraian atas inisiatif istrinya. Jadi misal si suami ini terlibat judi gitu, nah si istri ini mengajukan cerai ke pengadilan agama gitu, tapi dengan kompensasi dalam bentuk bisa pengembalian mahar ataupun harta yang diberikan kepada si suami gitu. Lalu yang terakhir ada fasakh. Fasakh itu pembatas. Jadi setelah menikah lalu pengadilan agama itu melihat cacat ataupun aib dan pelanggaran syarat nikah yang diketahui saat akad nikah berlangsung, itu akan ibaratnya itu direnggangkan oleh pengadilan agama untuk diputuskan di kemudian hari gitu. Apakah pernikahan ini masih bisa dilanjutkan atau akan diputuskan saja gitu. Jadi setelah kita mengetahui pengertian talak, kita akan menuju bagian jenis-jenis talak. Secara umum talak itu dibagi menjadi 2, yaitu talak raj'i dan talak bain. Raj'i itu yang masih bisa dirujuk, dan yang bain itu yang sudah nggak bisa dirujuk. Nah, talak raj'i itu talak pertama atau kedua yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam masa iddah. Setelah talak raj'i, suami berhak untuk rujuk.
Jadi semisal suami mengucapkan 2 kali talak kepada istrinya, maka setelah masa iddah selesai, itu si suami bisa mengajukan untuk rujuk. Lalu ada talak bain, talak yang mutlak gitulah, tidak udah nggak bisa dirujuk lagi. Talak bain juga terbagi menjadi 2, sughro dan kubro. Talak bain sughro adalah talak yang dijatuhkan setelah talak raj'i habis masa iddahnya tanpa adanya rujuk, atau talak yang dijatuhkan sebelum terjadi hubungan suami istri gitu. Ya sepertinya nggak usah dijelaskan, teman-teman juga udah paham. Lalu ada talak bain kubro. Talak bain kubro adalah talak 3, yaitu talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya terjadi talak raj'i dan talak bain sughro. Nah, jadi talak bain ini lebih mutlak ya hukumnya. Jadi misal udah talak 3 kali, ya udah bener-bener udah cerai dan nggak bisa rujuk lagi. Setahu saya itu ada cara rujuknya gitu. Jadi misalnya itu suami sama istri cerai nih. Nah, si suami pengen rujuk. Nah, caranya itu si istri harus menikah dengan laki-laki lain dulu. Setelah nikah, lalu mereka bercerai dan masa iddah si wanita ini selesai, maka si suami yang pertama berhak mengajukan atau dapat mengajukan rujuk kembali. Nah, jadi setelah kita tadi tahu definisi talak, lalu jenis-jenis talak, ada pertanyaan bagaimana hukum talak di luar persidangan menurut Muhammadiyah. Saya katakan sekali lagi bahwa saya bukan Muhammadiyah, dan bukan menurut saya bukan saya nggak mau mempelajari, tapi saya itu hanya menghormati Muhammadiyah dan saya juga mempunyai aliran sendiri. Jadi saya akan jawab sesuai pengetahuan saya selama belajar di UMI. Muhammadiyah itu menolak tegas ya talak di luar nikah, dan mereka ini menganggapnya tidak sah. Kenapa? Karena pandangan ini didasari pada interpretasi terhadap ajaran Islam yang progresif dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Mungkin teman-teman pernah dengar bahwa Islam itu memudahkan, bukan menyusahkan. Nah, ada beberapa poin yang bisa diambil untuk penjelasan. Muhammadiyah itu berpendapat bahwasanya talak yang diucapkan di luar sidang pengadilan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya Muhammadiyah ini mengikuti zaman ya, tidak seperti ini. Lalu ada dasar hukum. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 merujuk pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Jadi perceraian dalam bentuk apapun di luar sidang itu tidak dianggap sah dan ditolak keras oleh Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu mempunyai prinsip Sa'ad az-Zara'i yang berpegang pada prinsip tersebut, yaitu mencegah terjadinya kerusakan atau kemudaratan. Ya maaf, tadi ada sedikit masalah kendala listrik ya, jadi sempat tertunda, tapi kita lanjutkan. Tadi terakhir itu ada di Muhammadiyah berpegang pada prinsip Sa'ad az-Zara'i, yaitu mencegah terjadinya kerusakan ataupun kemudaratan. Talak di luar pengadilan dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa, dan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak. Seperti yang tadi dijelaskan, jika ada 2 orang nikah siri, lalu si suami mentalak, dan mereka ini saat melakukan pernikahan itu tidak melapor ke pengadilan agama, ya otomatis pengadilan agama juga nggak bisa berbuat apa-apa di dalam posisi tersebut gitu, dimana istrinya sudah ditinggal pergi dan anaknya juga kehilangan sosok ayah. Lalu ada hikmah besar di balik persyaratan perceraian melalui sidang. Jadi kayak
Ini tuh yang bakal kita dapat kalau misal kita menikah secara umum gitu. Dan kita melaporkan pernikahan kita dan kita bercerai di pengadilan agama. Yang pertama ada mediasi dan upaya perdamaian. Jadi semaksimal mungkin pengadilan akan memberikan solusi terbaik dan menyelesaikan masalah secara adil gitu. Kayak ibaratnya cerai baik-baik gitu. Walaupun sebenarnya kalau baik-baik nggak mungkin cerai ya. Yang kedua ada perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Ya seperti tadi, mencegah si suami atau sang ayah kabur tanpa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ia bangun. Konsekuensinya apa? Jika seorang warga Muhammadiyah melakukan perceraian di luar pengadilan agama, tentu saja tindakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ajaran Muhammadiyah dan dapat dikenakan sanksi organisasi. Jadi Muhammadiyah itu memandang tata letak di luar persidangan dari Muhammadiyah memandang talak di luar persidangan sebagai tindak yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang progresif dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Muhammadiyah juga mendorong warganya untuk mengikuti prosedur hukum yang sah dalam melakukan perceraian demi menjaga kepastian hukum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ilmu yang kita dapat hari ini harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ingat, ilmu tanpa praktek adalah sia-sia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.